Kalau orang lagi ngerokok jadi matiin. Kasihan tau. Jadi matiin. Ini berjalan ini. Nah, siap? Udah belum? Sudah, ini udah jalan. Ya udah kalau udah. Mau dihapus sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini. Seperti biasa sebelumnya, ya izinkan kami untuk menyapa para sedulur semuanya ya, dimanapun saja para sedulur berada saat ini. Alladzi lam yuzkar ismuhum, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun ya tidak mengurangi ya rasa hormat kami kepada para sedulur semuanya. Semoga saja para sedulur saat ini berada dalam keadaan yang sehat walafiat, baik lahir maupun batin, jasmani ataupun rohani, ya juga dimudahkan dalam segala urusannya, dan tentunya semoga kita semuanya senantiasa berada dalam naungan, lindungan serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Akhir-akhir ini ya, sebagaimana kita ketahui bersama ya, fenomena alam itu semakin ekstrim ya. Saat ini ya di wilayah kami ya, tepatnya di Karanganyar, Solo, ya, Jawa Tengah ya. Beberapa hari ini ya belakang itu langit itu diselimuti oleh awan yang tebal, sampai-sampai matahari itu ya sinarnya itu terhalang oleh awan atau yang disebut mendung ya. Kadang hujan, kadang tidak, seperti itu ya. Atau yang kita sebut itu dengan nama surya petak gitu ya. Ya, surya itu kan matahari ya. Ya, petak itu petang gelap gitu. Atau dengan kata lain mendung ya, seperti itu. Nah, maka dengan demikian ya, ini terjadi di wilayah kami ya. Sementara di wilayah lain ya kami tidak tahu gitu kan, apakah sama atau tidak ya. Maka dengan demikian ya kami akan mencoba ya untuk mengungkap ya fenomena alam ini. Tentunya kita ungkap dari sudut pandang goib ya, dengan cara mediumisasi ya. Surya petak ini itu petanda apa ya, ini adalah bahasa alam gitu kan. Bahasa alam ya seperti itu ya. Makanya kami akan mencoba ya untuk mengungkapnya ya. Tentunya kami akan memanggil ya makhluk gaib yang bisa menjelaskan dan yang mengetahui fenomena ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu ya kita langsung saja kita lakukan mediumisasinya. Namun seperti biasa ya, kami perlu mengingatkan kembali kepada para sedulur semuanya ya, informasi-informasi yang diberikan oleh makhluk gaib mesti kita sharing dan saring terlebih dahulu kebenarannya, karena kebenaran yang mutlak itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadikan saja ini adalah sebagai pelajaran atau gambaran bagi kita ambil hikmahnya untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, singkat kata, singkat cerita, kita langsung lakukan mediumisasi. Mohon doanya dari para sedulur, semoga kami melaksanakan mediumisasi ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kami dapat memberikan ya sesuatu yang terbaik bagi para sedulur semuanya. Bagaimana Mas Bantu, siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang bercahaya wala, tolong bentengi diri saya mediator dan tempat ini dengan cahaya yang berlapis-lapis, tidak dapat terpembus dan tidak terdeteksi. Apabila penyusup atau menyerang, secara otomatis hancur menjadi api sallallahu alaihi wasallam. Dengan jarak radius 50 km dari tempat ini terdeteksi.
seluruh energi negatif mediator semuanya Allah. Apabila ikut andil, ada ikut andil atau ikut campur dalam mediumisasi, secara otomatis hancur Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Atas izin yang Nur Cahaya Nirwana, tolong bantu saya untuk menarik makhluk gaib yang mengetahui dan yang bisa menjelaskan tentang terjadinya fenomena alam surya petak saat ini yang sedang terjadi. Saya minta yang asli dan yang sudah diizinkan oleh beliau. Udah pokoknya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini yang hadir ke tempat saya saat ini ya dari golongan apa? Dari golongan J. Sebelumnya mohon maaf ya. Tolong kita volumenya ya lebih dikeraskan lagi ya, supaya para sedulur itu dapat mendengar perbincangan kita ini dengan jelas ya. Secara otomatis volumenya meningkat. Allah. Kalau boleh tahu siapa nama panjenengan? Kisamakto. Saya ucapkan salam kenal kepada Kisamakto dan saya berterima kasih atas kerelaannya Kisamakto hadir di tempat ini. Tadi saya mendengar sampean itu mengucapkan salam. Apakah sampean itu sudah muslim? Sudah. Kalau boleh tahu siapa yang memuslimkan sampean? Penguasa Gunung Lawu. Penguasa Gunung Lawu. Ya, Apa sampai itu asalnya dari Gunung Lawu? benar. Dan sampean juga bertempat di Gunung Lawu seperti itu? Benar. Di sebelah mana itu? Dari bagian mananya? Apa di puncaknya, di kakinya, atau di mana? Di lereng Gunung Lawu. Di lereng Gunung Lawu. Ya, Jadi sampean itu dimuslimkan oleh penguasa Gunung Lawu. benar. Kan penguasa Gunung Lawu itu ada beberapa penguasa ya kan, dari tergantung tingkatnya masing-masing. Nah, siapa yang itu yang memuslimkan sampean itu? Yang Lawu. Iya. Coba ceritakan prosesnya sampean dimuslimkan saat itu. Setelah yang penguasa Gunung Lawu dimuslimkan oleh beliau dan ditugaskan untuk memuslimkan bawah-bawahannya, saya ikut serta. Oh, jadi proses sampean itu dimuslimkan setelah yang Lawu itu dimuslimkan oleh beliau, baru sampean sebelumnya dimuslimkan oleh yang Lawu seperti itu. Nah, Untuk lebih meyakinkan ya, saya biar praktek terlebih dahulu ya, mengecek kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sang yang Nucaya Nirwana, apabila makhluk dusta terikat terlukis hancur oleh Allah. Silakan ucapkan 2 kalimat syahadatnya ya, agar lebih meyakinkan kami lagi. Nomor Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, sebelumnya saya juga mohon maaf ya untuk meningkatkan kewaspadaan ya kami ya sengaja ya untuk memprotek kebenarannya itu ya. Mbak Ki siapa tadi namanya? Ki Samukto. Oh iya, Ki Samukto ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya ya. Kehadirannya datang ke tempat kami yaitu Padepokan Gunung Lawu Al-Qudsah ini ya. Karena sampean adalah tamu kami, maka sudah kewajiban bagi kami ya untuk menjamu sampean ya. Silakan ya. Makanannya, minumannya, kopinya, rokoknya, kopi, semua yang disukai ya silakan untuk dicicipi terlebih dahulu sebelum kita berbincang lebih lanjut ya. Silakan monggo. Terima kasih. Saya cicip. Silakan monggo. Saya juga akan mencicipi hidangan saya yang sudah disiapkan oleh kameramen. Alhamdulillah. Terima kasih Mas kameramen ya. Silakan rokoknya juga. Ya, sampai merokok tidak? Merokok. Oh, ini monggo santai saja ya. Saya juga akan merokok ya. Kita santai saja sambil berbincang-bincang di malam hari ini ya. Ada perlu apa dengan panggil saya? Tentunya saya ada perlu, makanya saya itu memanggil sampean hadir ke tempat kami. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan ya, kepada sampean. Tapi sebelumnya ya, sampean tadi sebelum kesini itu sedang apa? Sedang menjalankan tugas. Coba diceritakan prosesnya sampean itu sehingga sampean itu hadir ke tempat kami. Tadi saya sedang menjalankan tugas yang ditugaskan oleh Yang Lawu. Dengan cepat dibawa oleh cahaya, dibawa ke sini. Dan maksud apa? Saya juga belum tahu. Didatangkan ke sini. Coba ceritakan wujud sampean itu ya kepada kami dan kepada sedulur, biar sedulur itu ada gambaran, ada bayangan. Coba diceritakannya bagaimana pakaian dan postur tubuh sampean itu, bagaimana diceritakan. Saya tinggi besar, seorang panglima, berpakaian seperti prajurit, jangan pelajar. Perlu semua suaranya agak ditingkatkan. Oh, tingkat. Ya silakan lanjutkan. Saya seorang panglima besar, jangan kerajaan Majapahit, dan ditugaskan oleh Yang Lawu datang ke sini menjelaskan apa yang mau dijelaskan dan ditanyakan di sini yang bisa dijelaskan. Sampean tadi menyebutkan bahwa sampean itu adalah sosok panglima besar pada zaman kerajaan Majapahit. Benar. Sepengetahuan saya yang panglima besar yang sudah ya terkenal ya pada zaman kerajaan Majapahit itu adalah Patih Gajah Mada. Itu. Sampean ini kan sosok jin, ya. Kok bisa jadi panglima besarnya kerajaan Majapahit itu kan itu sosok manusia atau makhluk gitu. Bagaimana itu? Oh, khodam. Khodam dari siapa itu? Gajah Mada.
Oh, Pati Gajah Mada. Berarti sampean itu khodam dari Pati Gajah Mada. Benar. Gitu. Ya. Jadi sampean itu adalah khodamnya Pati Gajah Mada. Benar. Pasti sampean juga sangat mengenal sekali tentunya dengan Pati Gajah Mada. Benar sekali. Bisa diceritakan tidak secara singkat, padat dan akurat mungkin, biar para sedulur kita itu menjadi tahu ya, terutama yang banyak yang belum diketahui oleh para sedulur ya, gitu. Coba diceritakan. Pati Gajah Mada seorang panglima besar. Di kala itu yang menjabat di kerajaan Majapahit, Pati yang disegani sama yang lain-lainnya dan berkuasa di zaman itu. Banyak pedang-pedang yang mengikuti beliau, sampai sekarang masih bertugas dan yang lain masih bertugas arahan dari beliau penguasa Gunung Lawu. Oh, khodam-khodamnya Pati Gajah Mada itu sudah muslim semua atau tidak begitu? Sudah. Hampir semua sudah. Dan sekarang khodam-khodam dari Pati Gajah Mada itu membantu tugas-tugas yang lawu seperti itu, Sesuai arahan beliau. sesuai dengan arahan beliau. Benar. Sekarang tempatnya di mana? Menyebar Menyebar di kawasan Gunung Lawu. di kawasan Gunung, masih sekitar Gunung Lawu seperti Benar itu. sekali. Oh. Dan sementara Pati Gajah Mada itu bagaimana sekarang? Dia ada tugas juga. Ada tugas juga. Ya. Oh iya, kita kembali kepada pokok permasalahan kita, yaitu kita akan mengungkap satu fenomena alam yang saat ini sedang terjadi di wilayah kita saat ini ya, yaitu terjadinya surya petak, kan? Apa sampean tahu fenomena tentang surya petak? Itu tugas saya. Tugas sampean gitu. Benar. Dan itu surya petak itu suatu fenomena alam ya, awan ya, menyelimuti ya, sehingga sinar matahari itu tidak tembus atau menjadi mendung seperti itu. Bagaimana prosesnya itu bisa terjadi seperti itu? Prosesnya itu bagaimana? Coba diceritakan. Semua itu sudah arahan langsung dari Allah untuk memberikan peringatan, untuk mengurangi sinar matahari. Jadi berikan bahasa dunianya itu surya petak. Kalau bahasa kami adalah peringatan untuk mengurangi sinar matahari tembus ke bumi, biar manusia itu sadar kekuasaan Allah itu besar. Jadi itu yang murni peringatan dari Allah yang ditugaskan untuk utusannya, termasuk itu bahasa dunianya surya petak. Tugas kami menahan sinar matahari tembus ke bumi untuk menjaga kesombongan manusia, kezaliman manusia. Tapi manusia tidak sadar juga, maka Allah akan murka
Makanya itu jangan dibilang enteng, sebenarnya itu besar. Sudah dikurangi sinar matahari jatuh ke bumi, maka datangnya di wilayah sini itu daerah suci, tidak sembarangan. Makanya ditempatkan daerah sini sebagai dari pembersihan dari orang-orang yang zalim. Itu sudah tugas langsung, perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Gunung Lawu tempatnya suci, tapi banyak yang dikotori, yang manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, ya semena-mena dengan alam. Ada yang suci, tapi manusianya sendiri asal-asal pikirannya sendiri saja, mengotori, menodai. Makanya diberi peringatan, kabut, mendung. Itu bahasa besar sebenarnya. Ya, jadi fenomena surya petak ini adalah sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Benar. Kami juga mendengar ya dari ikhbar-ikhbar yang diberitakan ya dari kalangan kami gitu kan. Ada yang mengatakan bahwa surya petak itu akan terjadi tanda suatu terjadinya suatu bencana seperti saat ini yang sedang viral itu ya, megatrust atau gempa seperti itu. Apakah itu betul? Itu ada merupakan tanda seperti itu untuk terjadi musibah besar seperti itu. Itu tidak boleh diungkapkan, Kenapa tidak bisa diungkapkan? termasuk rahasia Allah. Tidak semena-mena diungkapkan, tidak boleh. Tapi apakah itu benar? Itu tandanya akan terjadi musibah besar? Tidak boleh diungkapkan. Tidak boleh diungkapkan. Nah, kalau begitu ya, yang tidak perlu diungkapkan jangan diungkapkan. Biarkan saja itu menjadi misteri bagi kita semuanya ya. Tapi yang jelas surya petak itu adalah merupakan sebuah peringatan. Benar sekali. Itu Untuk peringatan manusia. besar itu. Bisa dikatakan peringatan besar itu, kenapa itu? Apa sebabnya? Sehingga surya petak itu adalah suatu peringatan besar itu. Manusia sudah tobat sebenarnya. Peringatan yang besar sekali. Jadi kemungkinan ini adalah suatu tanda akan ada bencana atau musibah yang lebih besar lagi ke depan. Seperti itu. Apa itu waktunya itu akan lama lagi atau sebentar lagi? Dunia sudah tua, tidak boleh dimuka. Jadi di sini para sedulur ya, untuk yang akan terjadi itu banyak misteri ya, harus dirahasiakan seperti itu. Tapi ya mungkin kita juga bisa mengambil gambaran atau pelajaran ya terhadap apa yang disampaikan oleh Ki Samokto ini ya. Jelas itu adalah suatu tanda ya, bagi kita untuk segera memperbaiki diri kita ya, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah memberikan suatu peringatan besar ya, terutama di wilayah
kita ini ya, dengan adanya fenomena alam surya petak. Untuk kedepannya apakah akan ada bencana lebih besar atau bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Karena itu masih rahasia ilahi. Ya. Jadi fenomena alam surya petak ini itu adalah suatu fenomena ya, alam berupa peringatan untuk manusia. Itu ya, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, silakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan peringatan demi peringatan di kawasan sini, termasuk peringatan besar sekali, tanda besar. Maka berhati-hatilah manusia, segera sadar, kembali ke jalan Allah, segera bertobat sebelum Allah murka, segera mendekat, jangan mengikuti hawa nafsu. Semua itu sudah ada gambaran, peringatan. Tinggal kitanya saja yang menilai. Kalau kitanya juga tidak bisa membaca, maka Allah akan mendatangkan para bencana yang lebih besar lagi. Berhati-hatilah manusia. Ini gambaran besar, tidak boleh disepelekan. Tugas langsung memberikan peringatan, hanya tinggal manusianya saja. Jadi kita sebagai manusia ya harus segera menyadari terhadap kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Benar sekali. Dengan kata lain, segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena peringatan besar sudah dilaksanakan seperti itu. Benar. Selagi ada kesempatan, segeralah kita bertobat. Seperti itu. Benar. Semakin kesini, peringatan semakin besar, tidak mereda. Kalau manusia belum juga sadar, waktunya Allah murka. Ya baiklah, di Samekto ya, terima kasih kami ucapkan ya atas nama Pandi Gunung Wausa ini, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya ya. Sebelumnya mohon maaf atas kekurangan kami ya, baik dari segi jamuan atau penghormatan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Silakan di Samekto ya untuk ya kembali bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, demikianlah para sedulur ya. Barusan saja kita telah melakukan acara mobilisasi ya, terkait fenomena alam yang saat ini sedang terjadi, khususnya di wilayah kami ya, di wilayah Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Tapi di wilayah yang lain kami tidak tahu gitu ya, tentang fenomena alam surya petak ini. Jadi surya petak ini adalah merupakan suatu peringatan yang besar yang Allah berikan kepada kita sebagai umat manusia ya, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ya peringatan besar ini
masih diabaikan saja, tentunya akan terjadi ya bencana atau musibah yang lebih besar lagi. Jadi dengan kata lain, surya petak ini walaupun dirahasiakan, gambarannya saja sudah ada bahwa itu adalah suatu petanda akan terjadi bencana atau musibah yang lebih besar lagi jika kita sebagai umat manusia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin secara singkat, padat dan akurat ya penjelasannya seperti itu. Baiklah para sedulur, ya apa yang kami persembahkan jadi cukupkan sekian saja ya. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya juga ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.